Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi dengan saya Ezon Rehotan ini. Pada kesempatan ini saya rindu berbagi sedikit firman Tuhan bagi teman-teman di luar sana. Buat saudara-saudara yang haus akan kebenaran firman Tuhan, mari kita pelajari firman Tuhan ini. Biarlah menjadi bekal dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita terus mengingatkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya setiap hari. Ada satu tema yang sangat menarik untuk kita merenungkan bersama-sama pada saat ini, yaitu judul temanya adalah dapat dipercaya dan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dari tema ini sangat menarik ya untuk kita merenungkan dalam kehidupan kita. Dapat dipercaya dan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini saya sudah dipercaya atau belum? Mari refleksi diri kita masing-masing. Kita baca satu ayat. Ayat ini mungkin teman-teman sudah sering baca berulang-ulang kali, bahkan berpuluh-puluh kali teman-teman baca ini. Di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Mau dibilang ayat ini sangat menampar kita umat-umat Kristen, terkhususnya anak-anak muda saat ini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saat ini ketika kita lihat di media, seringkali kita mungkin duduk scroll mungkin di TikTok atau Instagram. Apa sih yang kita dapat di FYP itu? Mungkin yang pertama bahwa yang kita lihat itu adalah banyak orang yang pamer harta, banyak orang yang buat konten bagaimana mereka itu cepat kaya. Mungkin di usia mereka yang baru belasan atau mungkin sudah 20-an, tapi mereka melakukan banyak hal untuk cepat kaya. Dan yang ketiga itu adalah, bahkan ini yang sangat parah adalah mereka bahkan menjual Tuhan mereka menjualkan iman mereka untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia ini. Teman-teman harus tahu bahwa apa yang kita miliki di dunia itu cuma sesaat saja. Ketika kita mati, semua itu akan habis. Kita tidak akan bawa kemana-mana itu. Kita mungkin masuk dalam liang kubur itu cuma bawa pakaian, peti, mungkin ukuran tanah pun 1 meter kali 2 meter saja itu yang menjadi tempat kita. Ini harus menjadi perenungan bagi kita saat ini. Membangun kepercayaan itu butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untuk menghancurkan kepercayaan itu butuh waktu yang sangat singkat, teman-teman. Butuh waktu mungkin sedetik saja itu kepercayaan itu bisa hilang. Seringkali kepercayaan itu, kita berbicara tentang kepercayaan dalam dunia pekerjaan saja. Ketika seorang pemimpin memberi kepercayaan buat karyawan dia. Ketika karyawannya itu karena selama ini dia melakukan hal-hal baik, sehingga pemimpin itu dia lihat, oh ini kayaknya bagus nih. Kayaknya orang ini bagus untuk saya memberikan sesuatu begitu. Saya memberikan dia jabatan atau menitipkan sesuatu buat dia. Ketika kita sudah mendapat itu dan ada satu hal saja membuat kita jatuh. Contohnya, kita tidak melakukan apa yang dia inginkan. Nah, itu bahwa kita sudah mengabaikan. Kita sudah tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ini harus menjadi perenungan bagi kita, teman-teman, bahwa suatu kepercayaan itu kalau kita bangun itu bahkan bertahun-tahun. Mau dibilang bayar, kalau istilah trennya sekarang itu apa? Bahkan kita kejar itu sampai berdarah-darah. Tapi untuk menghancurkan semuanya itu cuma 1-2 detik saja semua akan lenyap. Jadi ketika teman-teman saat ini mungkin diberikan kepercayaan, jagalah itu dengan sebaik mungkin. Jangan lupa andalkan Tuhan di setiap
langkah teman-teman dalam dunia pekerjaan, ingat tetap andalkan Tuhan. Sehingga apa? Apa yang sudah kita dapat itu terus kita miliki sampai kedatangan Tuhan. Ada satu pertanyaan untuk kita merenungkan bersama-sama, yaitu bagaimana proses Tuhan supaya kita bisa dipercaya. Ada 3 hal yang sangat menarik untuk saya bagi kepada teman-teman semua. Mungkin saat ini masih bingung bagaimana proses Tuhan supaya kita bisa dipercaya. Yang pertama adalah Tuhan melihat kesetiaan kita kepada perkara-perkara yang kecil. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, beginilah bunyi firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ayat ini sangat menarik untuk kita merenungkan bersama-sama teman-teman. Kita melihat suatu kisah yang sangat menarik adalah dari Daud. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Ketika Daud melakukan segala sesuatu di padang rumput, karena dia itu anak yang yang kita tahu bahwa dia itu dipercayakan ayahnya itu untuk menjaga kawanan kambing domba dari ayahnya itu. Nah, ketika Daud melakukan itu di padang, itu tidak ada yang melihat dia. Orang tuanya itu tidak melihat dia. Bahkan kakak-kakak, saudara-saudaranya itu tidak melihat dia apa yang dia lakukan di sana. Pekerjaan dia itu cuma menjaga kambing domba saja. Tapi dalam kesetiaannya itu yang sangat luar biasa, teman-teman. Ketika dia melakukan semua itu dengan kasih, dengan tanggung jawab, dengan hati, bahwa kita harus tahu bahwa ketika seperti firman Tuhan berkata bahwa ketika ada singa, serigala yang datang mau menerkam dombanya, dia akan melakukan banyak cara untuk melepaskan kambing domba itu dari terkaman singa. Dia akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk dia menjaga domba-domba ini. Ini adalah satu tanggung jawab dari Daud. Ketika dia diberikan kepercayaan untuk menjaga kambing domba, itu yang dia lakukan. Lakukannya apa? Lakukannya dengan hati yang tulus. Seperti juga dengan kita. Ketika kita dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, mungkin teman-teman yang di luar sana dalam dunia pendidikan, perkuliahan atau mungkin dalam bangku SMA, SMP, ketika diberikan tugas, seringkali kita tuh mengabaikan saja. Kita tuh suka menunda-nunda untuk bekerja gitu. Seringkali yang muncul dalam pikiran kita adalah nanti dulu baru kerjakan, atau mungkin nanti sampai sekolah atau mungkin sampai kampus dulu baru kerjakan tugas ini. Nah, dari hal-hal sekecil ini saja teman-teman sudah tidak setia. Bagaimana ketika dihadapkan dengan perkara-perkara yang besar? Apa yang terjadi dengan teman-teman semua pada saat itu? Kita harus renungkan ini bahwa mari kita terus setia dalam hal-hal yang kecil. Sehingga ketika kita dipercayakan perkara-perkara yang besar, kita sudah diperlengkapi dengan suatu firman yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ini yang sangat menarik bagi kita. Bahkan dalam dunia pekerjaan saja, ketika ada pemimpin, dia ini rajin. Tapi ketika tidak ada pemimpin, dia ini sistemnya kerja itu curi-curi tulang gitu. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Ketika kita melakukan itu, pemimpin tidak melihat, tapi Tuhan melihat kita apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari di dunia pekerjaan. Mau ada pemimpin, tidak ada pemimpin, mau ada orang lihat atau orang tidak melihat kita, terus kita melakukan setiap pekerjaan kita yang sudah menjadi tanggung jawab begitu, mari kita kerjakan dengan penuh kesetiaan, penuh dengan hati yang cinta akan pekerjaan. Jangan teman-teman melakukan semua itu dengan terpaksa. Kadang-kadang yang terjadi dalam dunia pekerjaan itu seperti itu. Ada pemimpin datang, semua itu akan bergerak. Sangat rajin. Tapi ketika tidak ada pemimpin, bahkan ada yang tidur, bahkan ada yang mungkin keluar kantor untuk cari makan segala macam. Itu yang mereka lakukan. Tapi ketika ada pemimpin, semuanya itu pada setia.
ini harus menjadi pelajaran bagi kita teman-teman. Mari kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam hal-hal kecil saja. Kita terus setia. Ketika kita setia, contohnya seorang karyawan ini, dia setia melakukan segala sesuatu itu dengan cinta dan kasih terhadap pekerjaannya. Ketika kita setia dalam pekerjaan kita itu, kita akan dilihat, bahkan dilihat Tuhan, mungkin dilihat pemimpin kita. Dari situ pemimpin itu akan tahu bahwa orang ini sangat bagus, anak ini sangat bagus. Saya akan berikan dia jabatan yang luar biasa. Karena dalam hal-hal kecil saja dia melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita masuk pada poin yang kedua adalah Tuhan melihat sikap hati kita terhadap harta benda. Ini yang sangat menantang dalam kehidupan kita teman-teman. Kalau kita lihat bahwa berbicara tentang mamon itu bukan tentang uang, tetapi semua itu tentang mentalitas kita yang menganggap uang itu adalah segalanya. Harus hati-hati. Seringkali kalau kita hidup tanpa uang itu rasa-rasanya kayak mau gila gitu teman-teman. Seringkali kalau kita hidup tanpa harta benda yang mau dibilang sangat mewah, kita rasa-rasanya kayak kurang sekali. Kita tidak sadari bahwa kita sudah berhamba. Tidak sadari bahwa kita sudah menganggap uang itu adalah pusat dari segalanya. Kita mengabaikan Tuhan, padahal Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Mari kita baca satu ayat yang sangat menarik di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Nah, ini yang sangat menarik teman-teman. Ketika kita tidak setia dalam, seperti yang tadi di poin pertama saya bahas, bahwa ketika kita tidak setia dalam hal-hal kecil, bagaimana kita dengan hal-hal yang besar? Ketika orang mempercayakan harta dia kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah yang kita pakai untuk kepentingan kita? Apakah kita menjaga harta dia? Atau apa yang harus kita lakukan terhadap harta yang dia percayakan kepada kita? Mari kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci kepada seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, ketika kita memilih, saya harus memilih mamon atau saya harus memilih Tuhan, kita harus berpikir secara matang-matang. Seringkali orang tuh ketika dia sudah mendapat apa yang dia inginkan, dia sudah kaya, segala sesuatu yang dia butuhkan sudah ada, dia lupa Tuhan. Dia memprioritaskan harta bendanya. Sangat sayang teman-teman. Mari kita sebagai orang-orang Kristen, kita merenungkan firman Tuhan ini. Seringkali kita mengabaikan Tuhan. Karena apa? Teman-teman mungkin tahu bahwa mungkin di luar sana pernah teman-teman lihat bahwa ada orang ketika dia belum memiliki apa yang diinginkan, contohnya jabatan atau pekerjaan atau harta benda, dia itu akan setia sama Tuhan. Bahkan sehari mungkin dia bisa berdoa tuh 5-6 kali. Mungkin dia bisa baca Alkitab tuh sampai 5-6 pasal. Tetapi ketika dia mendapatkan semua itu, dia mengabaikan Tuhan. Dia menyepelekan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia dapatkan pada saat itu. Sangat sayang teman-teman. Kalau kita lihat bahwa dalam cerita yang tadi saya bilang,
Seringkali mungkin dalam kehidupan kita, jangan orang lain, mari kita lihat diri kita. Ketika kita sudah mendapat apa yang kita inginkan, contohnya saja jabatan. Kita sudah mendapat jabatan yang sangat bagus dalam pekerjaan, kita mengabaikan Tuhan. Mulai malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah. Pada awalnya itu dia tuh bahkan beribadah itu tiap minggu itu pasti datang paling awal. Tapi ketika dia sudah mendapatkan itu, dia banyak alasan. Waktu saya kurang pas. Suka menyalahkan Tuhan begitu. Tunggu dulu, pekerjaan saya belum beres. Tunggu dulu, anak saya belum makan. Tunggu dulu, pekerjaan di rumah saya belum beres semua. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Ada satu cerita yang sangat menarik yang saya pernah dengar. Ada satu kesaksian ketika dia tuh belum mempunyai anak, dia bergumul minta Tuhan, saya mau punya anak. Tuhan, saya rindu punya keluarga yang seperti ini. Ketika dia mendapat anak, dia anugerahkan seorang anak yang begitu luar biasa. Sangat sayang, dia meninggalkan Tuhan. Alasannya apa? Saya masih urus anak. Dia meninggalkan pelayanan dia. Alasannya apa? Anak dan anak. Ini menjadi perhatian bagi kita. Di dalam Matius pasal 19 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, itu ada satu cerita mengenai seorang anak muda. Kita melihat bahwa ketika anak muda itu datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, saya sudah melakukan semuanya. Kebaikan, rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan. Saya sudah lakukan semua, Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa pergi dan menjualkan hartamu dan membagikan kepada orang yang membutuhkan. Apa respon anak muda ini? Dia pulang dan sedih. Hatinya hancur. Coba teman-teman bayangkan, ketika harta kita sudah banyak, punya jabatan, ketika kita disuruh, kamu jual semua hartamu, tinggalkan jabatanmu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau ikut Tuhan? Apakah kita mau lakukan apa yang Tuhan inginkan? Apakah kita mau ikut keinginan hati kita? Mari kita lihat dari anak muda ini. Dia pergi dan dia merenungkan. Mungkin pada waktu itu dia berjalan pulang, dia merenungkan, saya sudah susah payah cari semua ini. Pekerjaan saya, harta benda saya cari itu dengan susah payah. Berpuluh-puluh tahun baru saya mendapatkan semuanya ini. Tapi hanya dengan sesaat saja, masa Tuhan suruh saya jual untuk orang lain, untuk ikut dia? Di situ teman-teman harus lihat, ada momen apa yang harus teman-teman pelajari. Teman-teman harus tahu bahwa itu sikap hati kita. Seringkali sikap hati kita tuh suka mendua, harta atau Tuhan, harta atau Tuhan, Tuhan atau harta. Seringkali kita memilih yang ada di depan kita. Kita mau mengabaikan yang tidak terlihat. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita pulang dan kita merenungkan. Apakah selama ini saya sudah setia? Apakah selama ini saya sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan atau belum? Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti anak muda ini alami, seringkali orang dalam pelayanan, dia suka main gitar sebagai worship leader, suka asyir. Ketika dia dipercayakan untuk naik jabatan, disuruh pelayanan, sabar dulu, pekerjaan saya di kantor belum beres. Pelayanan mungkin bisa minggu depan. Saya harus kerjakan ini dulu. Dalam hal-hal seperti ini saja, teman-teman sudah mengabaikan, sudah tidak setia lagi, sudah tidak pikirkan lagi apa yang sebelumnya.
Kita harus melihat apa yang sebelum terjadi di belakang kita, sebelum kita melangkah ke depan. Ketika kita berdiri di atas ini, berdiri di posisi yang sudah baik, kita harus melihat dulu sebelum ini kita seperti apa. Sebelum kita di sini, apa yang terjadi di sini? Kita harus melihat itu. Kita harus merefleksi semua itu. Sehingga kalau kita sudah di posisi sukses, kita harus tahu sebelumnya itu seperti apa. Kita harus tahu sebelumnya itu mungkin semua Tuhan yang kasih. Ini menjadi pelajaran bagi kita orang-orang Kristen saat ini. Kita suka menggunakan alasan pekerjaan itu sebagai hal-hal yang alasan dalam setiap kehidupan kita. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu Tuhan melihat respon kita terhadap harta orang lain yang dipercayakan. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa ketika dalam kehidupan kita nih datanglah seorang bos. Hai anak muda, saya kasih kau 10 juta. Apakah respon kita saat itu? Kita mau menggenggamnya saja, atau mau simpannya saja di bank, atau kita mau kembangkan? Apa yang harus kita lakukan saat itu? Mari kita lihat satu ayat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada kamu? Ini menjadi pelajaran yang sangat menarik bagi kita. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika kita dihadapkan, ada seorang datang kepada kita nih, dia berikan 10 juta. Apa yang harus kita lakukan saat itu? Apakah kita hanya mau diam saja? Apakah kita mau kembangkan apa yang dia sudah kasih? Apakah kita mau pakai untuk kepentingan kita? Beli segala sesuatu untuk keperluan kita? Mari kita lihat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2, dan yang seorang lagi diberikan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ada satu pelajaran yang sangat menarik dari ayat ini. Teman-teman mungkin tidak asing lagi kalau dengar ayat ini. Cerita mengenai hal kepercayaan yang diberikan. Mengenai 5 talenta, 2 talenta, bahkan 1 talenta. Kita lihat pada saat itu bahwa yang 5 talenta ini dia kembangkan. Dia kembangkan yang sangat luar biasa. Yang 2 talenta dia kembangkan juga. Bahkan dia kembangkan tuh 2 kali lipat lagi. Dan yang 1 ini dia itu, kalau sekarang ya dalam dunia kita itu menyimpan saja di bank. Kita lihat cerita selanjutnya, ketika hamba ini pulang, dia tanya, apa yang terjadi? Yang 5 talenta dia datang, Tuhan, ini punya saya kembangkan sekian. Datanglah 2 talenta, Tuhan, ini punya saya kembangkan sekian. Datanglah yang 1 talenta, Tuhan, ini yang saya punya, saya simpan baik-baik, saya tidak pakai untuk kepentingan saya simpan baik-baik. Kita harus melihat apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan saat itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, yaitu Tuhan melihat respon kita terhadap harta orang lain yang dipercayakan.
Ini menjadi perenungan bagi kita saat ini. Seringkali kita itu membangun suatu kepercayaan itu, kita anggap enteng saja. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi, khususnya anak-anak muda. Mari kita terus aplikasikan dalam setiap kehidupan kita hari ini, setiap hari lepas hari, dalam dimanapun kita berada. Saya dalam kehidupan saya setiap hari, sebelum tahu apa itu tentang pelayanan, saya itu kayak melayani itu sebagai rutinitas saja. Saya melakukan itu tidak dengan hati, dengan paksaan, tetapi saya mengerti akan firman Tuhan. Saya melakukan semua dengan kasih, karena saya tahu bahwa inilah Tuhan, ini yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih. Tidak ada alasan lagi. Seringkali kita pakai alasan untuk apa? Untuk menghindari semuanya itu. Kita sudah melihat tadi berbagai hal yang saya sampaikan. Begitu banyak yang harus kita lakukan saat ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita terus terapkan. Mari kita terus setia dalam hal-hal yang kecil. Jangan dulu pikirkan hal-hal yang besar. Setia dulu dalam hal yang kecil. Ketika kita dihadapi dengan hal yang, oh ini milik kamu, teman-teman akan tahu semua. Teman-teman akan bersyukur. Bersyukurnya apa? Puji Tuhan, di saat saya dihadapkan dengan hal yang seperti ini, ketika saya dipercayakan dengan hal seperti ini, saya sudah terbiasa. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang terus melakukan firman Tuhan, dimanapun berada, di dalam dunia pendidikan kita, di bangku perkuliahan kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita, keluarga kita. Mari kita terus lakukan firman Tuhan ini, biar kita terus menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan suatu pertanyaan, apakah selama ini saya sudah dipercaya oleh Tuhan atau belum? Kalau bagi saya, ya mungkin masih pikir-pikir ya. Karena saya sebagai pelayan Tuhan dan pekerjaan sebagai full timer gereja, saya rasa bahwa sebelum semuanya saya belum melakukannya semua. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Mari kita merenungkan, dimanapun kita berada, kita terus menjadi alat kesaksian bagi orang lain. Kita jangan menuntut orang dulu untuk melakukan. Mari kita harus melakukan terlebih dahulu. Mari kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saya rindu kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kita terus mendengarkan firman Tuhan ini, pulang dari tempat ini, bahkan mungkin teman-teman yang mendengarkan, renungkan dalam kehidupan setiap hari, dalam dunia pekerjaan, pendidikan, keluarga. Ini menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Tuhan masih sayang kita. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Jadilah anak-anak muda yang berintegritas. Jangan jual Tuhanmu demi harta di dunia ini yang sesaat saja. Kita lihat sekarang sangat jahat. Orang menjualkan Tuhan mereka untuk mendapatkan harta sesaat saja. Mereka menginginkan hal-hal yang dibilang sangat cepat mereka dapat. Jujur saja, waktu saya sejak umur 19 tahun, cita-cita saya itu jadi seorang tentara. Saya itu sangat nekat
Ketika orang bilang, sudah, kamu cari backingan saja, cari orang yang berpengaruh, yang bisa membuat kamu berhasil, membuat kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Saya melihat teman-teman saya di samping kiri kanan saya, banyak yang mengandalkan uang mereka, banyak yang mengandalkan orang hebat mereka. Tapi waktu itu saya cuma datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya, biarlah terjadi menurut kehendak-Mu, Tuhan. Mau saya berhasil, saya tidak berhasil, saya percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik buat saya. Selama berapa kali saya tes dari tahun 2019 sampai tahun 2022, ada banyak hal yang saya lihat di samping kiri kanan saya. Bagaimana mereka menggunakan banyak cara untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada yang mengandalkan, orang saya di sini, dia pasti membantu saya untuk masuk sini. Ada yang mengandalkan, saya punya uang banyak, saya bisa membayar orang untuk mendapatkan ini. Ada juga yang berhasil, tapi ada juga yang kecewa. Ada juga yang putus asa. Saya sudah mengeluarkan banyak hal, tapi ujung-ujungnya gagal. Teman-teman harus sadari bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengizinkan Tuhan turut bekerja dalam apa yang kita inginkan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin pada saat itu Tuhan mengizinkan kita untuk melewati itu, untuk apa? Kita belajar lebih dewasa lagi. Kita diajarkan untuk lebih peka dengan suara Tuhan. Teman-teman harus pahami semua ini. Jangan andalkan hartamu, jangan andalkan orang besarmu. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin yang lagi mencari pekerjaan, mencari dalam pergumulan masa depan. Teman-teman jangan andalkan di sekeliling kita. Tetap andalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Tunggu waktu Tuhan. Ketika saatnya telah tiba, semua akan indah pada waktunya. Jangan menjadi orang yang sistemnya instan, maunya cepat-cepat jadi, tapi ujung-ujungnya hancur, kecewa. Bahkan ada juga yang kecewa sama Tuhan. Seringkali, Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah pelayanan, kenapa ini yang saya dapat Tuhan? Jangan dulu ambil keputusan cepat-cepat Tuhan. Jangan terus mengambil keputusan yang membuat kita akhirnya, Tuhan ampuni saya. Tapi mari kita pikirkan, kita dihadapi dengan segala situasi, tetap tekun, tetap sabar, setia. Ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan menyediakan perkara besar untuk kita lakukan. Seperti yang tadi saya bilang, ketika teman-teman dihadapkan dengan pergumulan masa depan, mungkin ada yang mencari pekerjaan, tetap setia, tetap bersandar pada Tuhan. Sebab teman-teman tahu bahwa ketika Tuhan menjawab tepat pada waktunya, teman-teman akan tahu bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman mengandalkan di sekeliling kita, ketika teman-teman dikecewakan, teman-teman ini bisa jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan lingkungan. Bahkan ada yang fatalnya bisa bunuh diri. Karena apa? Kecewa, putus asa. Akibat dari apa? Suka mengandalkan harta benda. Mari kita merenungkan bersama-sama pada saat ini. Saya ada di posisi mana? Apakah saya mengandalkan Tuhan? Apakah saya mengandalkan harta benda? Mari menjadi anak-anak muda yang berani ambil keputusan. Siap. Tetap katakan, Tuhan, ini saya. Saya mau menjadi kepercayaan-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau kasih, Tuhan saya mau lakukan. Saya mau kerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berikan saya hati yang mau melakukannya. Mari pulang dari tempat ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya percaya di suatu saat kemudian teman-teman akan menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua.
dan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Tetap menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Tetap andalkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Saya menutup dengan satu perikop yang sangat menarik. Mari kita berkomitmen untuk menjaga integritas kita di tengah dunia yang sedang krisis orang dipercaya ini. Ketika kita didapati setia dan dapat dipercaya, maka janji Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 pasti digenapi. Pada saatnya tuh, di waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Seperti yang dikatakan Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Sangat menarik untuk kita merenungkan bersama-sama Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Luar biasa ayat ini. Renungkan, camkan dalam hati, pulang dan bilang sama Tuhan, Tuhan, ini saya mau menjadi orang kepercayaan Tuhan. Saya mau melakukan perkara-perkara kecil Tuhan. Saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. Saya terus mau melakukan firman Tuhan dimanapun saya berada. Saya tidak mau menjadi orang munafik. Saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.